ucapan minal aidin wal faizin. Ini ada nanti enak. Apa yang diputarnya kan? Yang dicetak. Jadi kita besok kacau ya. Tahu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akhladna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikati muqarrabin sultan ali syamtu wa qad ajilani wa musannifan al kitab qaddasallahu sirrahum wa nawwara dharihum wa yu'li darajatihim wa 'adam baqadihim wa amdir alaina kasakaramati wa nafa'na bi ulumihim. Allahumma ثم كفت المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل مسواهم ولرضا الله رسول الله نيات الصالحة وجب كل خير ولتفريق كل شر بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الولد إني كتبت في هذا الفصل multamasatika fayambaghi laka an ta'mala biha wa la tansani fihi an tadhkurani fi sholihi du'aika. Ayyuhal walad, wahai walad, inni katabtu fi hadzal fasli, sesungguhnya kami menulis fasal ini adalah multamasatika, itu sebatas karena permintaanmu. Multamasatika itu karena permintaanmu. Jadi adalah kitab kecil ini dikarang oleh Imam Ghazali karena suatu permintaan dari seorang muridnya. Jadi kalau karangan-karangan beliau yang menjadi tujuan beliau sebenarnya sudah begitu sangat banyaknya. Di antaranya adalah Ihya dan lain sebagainya. Cuma kemudian beliau meringkas kitab kecil ini karena suatu permintaan dari salah satu muridnya. Fayam bagi laka antamala biha. Oleh sebab itu, karena ini adalah suatu permintaanmu, maka ketika setelah kamu membacanya, sudah kamu memahaminya, hendaknya benar-benar kamu amal, karena ini permintaanmu sendiri. Kemudian wala tansani fihi antadkurani fi solihi du'aika. Kemudian kami bermohon kepadamu, wahai muridku, adalah kamu jangan sekali-kali lupa ketika kamu berdoa untuk menyebut namaku. Maksudnya adalah beliau pun selalu berharap adalah ikut didoakan oleh para muridnya. Jadi kalau kajian tasawuf itu ya memang itu adalah bagian aja dari sudut pandangnya dan secara umum ada sekarang yang kalau ulama-ulama yang ulama-ulama yang sangat tabakhur di dalam ilmunya, kadang-kadang adalah setiap orang itu dimintai doa. Kalau kita kan kadang-kadang gengsi minta doa kepada orang itu gengsi. Kalau minta doa hanya kalau ada kiai besar baru minta doa, kepada imam, kepada orang yang secara lahiriahnya kelihatannya hebat baru kita minta doa. Tetapi kalau ulama-ulama tidak. Setiap orang yang lebih tua, setiap orang yang pokoknya orang itu muslim atau mukmin adalah selalu berharap untuk memberi doa kepada orang tersebut. Itu adalah kalau ulama-ulama sufi dulu malah prioritasnya seperti itu. Pokoknya semua orang adalah dimintai doa. Kenapa kok alasannya demikian? Kita itu tidak tahu doa siapa yang diijabah oleh Allah. Bisa jadi orang itu secara lahiriahnya kelihatannya seorang ulama besar. Tapi apakah ada jaminan kalau ulama besar itu doanya pasti diijabah oleh Allah? Belum tentu juga. Bisa jadi orang itu biasa, tetapi karena hatinya tulus, ikhlas, sabar, ketika berdoa diijabah oleh Allah. Nah, itulah kalau ulama-ulama dulu adalah biasanya berharap untuk didoakan itu kepada setiap orang. Setiap orang itu adalah dimintai doanya.
Jadi wala tansani fihi min antadkurani fi sholihi du'aika. Kemudian wa ammat du'a wa alladhi sa'alta minni fatlubhu fi da'awati syikha. Kemudian adalah adapun doa-doa yang kamu minta dariku adalah fatlubhu, maka carilah doa itu fi da'awati syikha, yaitu doa-doa yang apa istilahnya syikha, minta kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu yang lebih utama adalah bukan sehat secara lahiriah, tetapi yang lebih utama itu adalah sehat secara batiniah. Secara batiniah itu saja ada 7 apa jenah, ada tinjauannya. Batiniah itu adalah sehat secara akal, berarti adalah orang itu normal. Tetapi yang lebih penting lagi tidak itu, sehat secara batiniah yang tidak tersesat. Karena banyak orang yang merasa bahwa dirinya itu adalah secara rohaninya sehat tapi tidak sehat. Ya, suatu ketika ada orang itu adalah orang normal, akalnya sehat, bisa berpikir, bisa bisa mengkaji ini itu dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan petunjuk di jalan Allah yang diridhoinya, ya sama saja itu tidak sehat. Yang paling utama sehat batinnya adalah ketika orang itu selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diridhoinya. Makanya kalau nanti kajiannya lebih dalam agama adalah orang yang normal secara akliyahnya tapi tersesat dengan orang gila, itu lebih baik mana? Malah lebih baik orang gila. Karena orang gila jelas-jelas aman. Tetapi kalau orang itu akalnya sehat kemudian ahli maksiat, malah lebih bahaya. Itulah kesehatan secara batiniah. Kadang-kadang kita masih terkecoh itu, diantaranya adalah wah yang penting orang itu akalnya sehat, bisa berpikir ini dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi yang lebih utama malah orang gila tadi. Karena orang gila tadi adalah sudah lepas dari hukum Allah. Dia melakukan ini itu tidak ada dosa. Sedangkan orang yang mukallaf kalau dia melakukan suatu kemaksiatan ada tuntutan dosanya. Nah, itu adalah minta sehat. Sehat itu lebih luas secara pengertiannya. Kemudian dalam wa aqra hadha du'a fi jami' awqatiha khususan aqabi sholawatika. Kemudian Imam Ghazali memerintahkan kepada muridnya adalah hendaknya kamu selalu mengistiqomahkan doa-doa ini. Terlebih-lebih kamu baca ketika setelah menjalankan sholat 5 waktu. Doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali kepada santrinya atau muridnya itu adalah Allahumma inni as'aluka minan ni'amati tamamaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami bermohon kepadamu ya Allah, minan nikmati, dari nikmat tamamaha, sempurnanya nikmat. Nikmat yang paling utama itu di dalam ayat Al-Quran Allah menegaskan adalah kita diberi hidayah Allah memeluk agama Islam, kita dijadikan Allah menjadi umat Muhammad. Itu diantara nikmat yang luar biasa yang diisyarahkan Allah dalam ayat Al-Quran. Yaitu adalah dalam surat Yunus Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kenapa? Perhatikan, huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad kepada umatmu, telah mendapatkan hidayah memeluk agama Islam, telah mendapatkan rahmat Allah dijadikan sebagai umat Muhammad, itu adalah merupakan pemberian Allah yang paling utama, yang paling luar biasa. Itu lebih baik dibandingkan apapun yang kamu miliki di dunia ini. Khairum mimma yajma'un. Apapun yang kita kumpulkan, yang kita miliki di dunia ini tidak bisa melebihi utamanya nikmat kita diberi hidayah oleh Allah. Tidak bisa melebihi hidayah nikmat kita diberi kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Muhammad dalam surat Yunus. Kemudian wa minal aishi arghadahu. Kemudian bermohon kepada Allah wa minal ismati dawamaha. Yaitu kita minta dijaga oleh Allah dawamaha dengan istiqomahnya, dengan terus menerusnya penjagaan Allah. Ini juga kajiannya adalah secara agama ya, bukan secara nafsu kita. Kalau secara nafsu kita mungkin bahasanya kita dijaga oleh Allah itu kita selalu nikmat terus, kita tidak mendapatkan musibah dan lain sebagainya, kita sehat terus, itu kajian
nafsu kita, keinginan kita. Tapi bisa jadi penjagaan Allah itu adalah di luar kajian nafsu kita. Suatu contoh, orang itu kok kena musibah terus, bisa jadi itu penjagaan Allah. Ya. Orang itu kok sakit, bisa jadi itu adalah bentuk kita dijaga oleh Allah. Suatu contoh adalah ketika kita belum bisa mengendalikan nafsu, ya, ketika diberi kesehatan kita kok malah ahli maksiat ke sana ke sini. Ketika Allah menjaga orang itu, diberi sakit supaya dia aman dari maksiat. Ya macam-macam. Bagaimana Allah cara menjaga kita tentunya adalah sesuatu yang Allah lebih tahu, itu lebih baik dibandingkan kajian akal nafsu kita. Kalau kajian nafsu akal kita kan kita yang penting senang terus, enak terus, tidak pernah mendapatkan suatu musibah ini itu kajian nafsu akal kita. Tetapi kalau secara agama tidak. Kajian kita dijaga oleh Allah itu adalah ketika kita diselamatkan oleh Allah dari sesuatu yang buruk, meskipun kita senangi, ya. Makanya ada bahasa ungkapan ungkapan dalam kitab Hikam, Imam Ibnu Athaillah membuatkan suatu bahasa yang ini mungkin bahasanya adalah tadi tidak sesuai dengan akal pikiran kita, akal nafsu kita. Adalah rubama a'taka famana'aka wa rubama mana'aka fa'ataka. Bisa jadi Allah memberikan sesuatu yang istimewa kepada kita itu dengan cara apa yang kita inginkan malah dihalang-halangi oleh Allah. Ya. Jadi bisa jadi cara Allah memberikan sesuatu yang lebih utama, yang lebih istimewa kepada kita itu justru malah dengan cara apa yang kita inginkan dihalang-halangi oleh Allah. Tidak bisa kita lakukan. Bahasanya ya seperti itu. Kemudian adalah wa minar rahmati syumulaha. Kemudian kami bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat Allah itu syumul. Syumul itu adalah secara menyeluruh ataupun secara luas. Wa minal afiyati husulaha. Kemudian kita selalu mendapatkan afiah kesehatan, afiah secara umum. Cuma kadang-kadang kalau sehat itu lebih terhadap secara lahiriah tadi. Kalau afiah itu adalah lahir batin. Usul wa minal aishi arghadahu. Kemudian bermohonlah kepada Allah diberi kehidupan yang arghada. Arghada itu orang minum segar. Itu adalah kehidupan yang menyegarkan ataupun yang sehat. Wa minal umuri as'adahu. Ini yang lebih lagi adalah ketika diberi umur oleh Allah, umur yang membuat kita bahagia di akhirat, membuat kita menjadi orang yang beruntung di akhirat. Makanya di dalam ayat Al-Quran adalah ketika Allah menceritakan orang-orang yang munafik ataupun orang-orang kafir adalah lau yu'ammaru wama huwa minal muzahzahihi minal adabi ayu amwal. Adalah orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya diberi umur oleh Allah itu 1000 tahun, tetap saja umur yang diberikan Allah itu tidak membuat mereka bisa jauh dari api neraka, tetapi malah ketika kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya umur yang diberikan Allah itu menjadi penyebab kita menjadi orang yang beruntung di akhirat. Tadi wa minal umuri as'adahu wa minal ihsani atammahu. Kemudian ketika kita berbuat baik, kita kebaikan itu adalah atamma, sempurna. Wa minal in'am a'amma, dan dari nikmat-nikmat Allah yang lebih luas atau a'amma, lebih umum. Wa minal fadli a'zabahu. Kemudian dari fadl Allah Subhanahu wa taala a'zabahu, yang lebih indah atau yang lebih bagusnya. Wa minal lutfi anfa'ahu, dan kasih sayang Allah yang lebih bermanfaat. Kadang-kadang kembali lagi adalah kita itu selalu minta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang-kadang ketika kita diberi kasih sayang oleh Allah tidak bisa memanfaatkan kasih sayang Allah itu sendiri. Kalau secara umum semestinya adalah secara kajian hakikinya adalah ya Allah semuanya yang diberikan kepada kita itu adalah kasih sayang. Tetapi kenapa kok kita tidak bisa memanfaatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Karena kebodohan kita tentang agama, kebodohan kita tentang Allah. Suatu contoh adalah ketika Allah memberi
memberi sakit kepada kita, itu karena Allah sayang kepada kita. Allah berkehendak ingin mengampuni dosa-dosa kita. Allah berkehendak ingin mengangkat derajat kita. Tetapi karena kita tidak sadar, kita tidak tahu, tidak tahu tentang ilmunya bagaimana supaya bisa itu menjadikan sesuatu sangat bermanfaat, akhirnya kita sering mengeluh, kita sering menyalahkan Allah. Begitu juga ketika kita diberi nikmat oleh Allah, Allah ya sayang kepada kita supaya kita bisa beramal dengan enak, yaitu bersyukur kepada Allah. Ketika kita diberi taat, ditakdirkan Allah dalam ketaatan, ya Allah ya sayang. Bahkan bisa jadi ketika kita ditakdirkan oleh Allah kita maksiat saja, itu pun bisa jadi bentuk kasih sayang Allah kepada kita adalah untuk mengingatkan kita segera lebih dekat lagi kepada Allah. Jadi semuanya konteks yang diberikan Allah kepada kita itu semuanya adalah bentuk kasih sayang kalau kita menyikapinya dengan hukum-hukum agama yang sebenar. Jadi adalah wa minal lutfi anfa'ahu, adalah ya Allah berikan kepada kami dari kasih sayangmu itu semuanya adalah yang lebih bermanfaat, yang untuk bermanfaatan. Allahumma kun lana wala takun alaina. Allahumma ya Allah kun, adalah engkau ya Allah lana untuk selalu memberikan manfaat kepada kami, wala takun alaina, dan jangan menjadi engkau ya Allah menjadi orang yang selalu bahaya untuk diri kami. Kalau ini bahasa tata bahasa Arab, kalau lana itu manfaat kepada kita, kalau alaina itu adalah berbahaya kepada kita atau madharat kepada kita. Jadi lana atau alaina. Makanya kalau doanya doa salat istisqa kan ya Allah berikan hujan kepada kami lana, la alaina, bukan alaina. Begitu juga ya Allah berikan kepada kami ilmu lana, la alaina. Jadi ada ilmu yang bermanfaat untuk kita, bukan ilmu yang malah membahayakan diri kita. Di sini maksudnya adalah beliau Imam Ghazali itu hanya menggunakan bahasa tata bahasa Arab, tapi tidak minta apa. Pokoknya semuanya akhirnya terkena dengan doa Allahumma kun lana wala takun alaina. Sudah tidak usah ada pilihan lagi. Pokoknya lana. Yang penting lana. Kalau kita kan umumnya adalah kita minta kepada Allah karena pilihan nafsu kita. Allahumma kun lana wala takun alaina. Allahumma khtim bisa'adati ajalina. Allahumma ya Allah pungkasilah ataupun akhirilah ajal kami ataupun usia kami dengan keberuntungan, yaitu tetap membawa keimanan. Wa haqqiq bi ziyadati amalana. Kemudian nyatakan atau tahqiqkan ya Allah tambahnya angan-angan kita. Angan-angan maksudnya yang bagus, rahmat, istilahnya roja ya. Bukan amalina ini, karena amalina itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk itu adalah yang diperintahkan oleh Nabi adalah qasir amalakum, adalah ketika kamu ingin masuk surga pendekkan angan-anganmu. Kaitannya dengan masalah duniawi, masalah hidup duniawi ya. Tetapi yang di sini adalah hakik biziyadati amalana adalah masalah-masalah urusan akhirat. Waqrin bil afiyati gutuwana wa asolana. Ya Allah berikan afiah kepada kami waktu pagi, waktu sore. Waj'al ila rahmatika masirona wa ma'alana. Ya Allah jadikan kepada rahmatmu masirona tempat kembali kami, wa ma'alana, dan menjadi angan-angan kami ataupun harapan tadi adalah kembalinya kepada rahmat Allah. Ini yang diisyarahkan adalah surga itu kadang-kadang dibahasakan dengan rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kemudian wasbub sijala afika, ya Allah tuangkan kepada kami adalah luberan ataupun lebihan dari ampunan-ampunanmu ala dunubina terhadap segala dosa-dosa kami. Wa munna alaina bi islahi uyubina. Ya Allah berikan nikmat kepada kami adalah untuk bisa memperbaiki aib-aib kita. Ini doa yang lebih bagus demikian. Kadang-kadang orang yang penting inginnya ditutupi keburukannya. Jadi adalah kalau orang-orang tasawuf adalah wastur tutup. Jadi ada bahasa tutup aib itu kalau orang awam dengan orang-orang khusus itu prosesinya kadang masih beda.
Kalau ulama-ulama terkhusus itu adalah ditutup dari maksiat, maksudnya adalah tidak bisa melakukan maksiat karena sudah ditutup oleh Allah. Itu kalau ulama-ulama tasawuf demikian. Tapi kalau kadang-kadang orang awam, kelas-kelas kita itu adalah pengertian wastur uyubana itu adalah tutupi kesalahan-kesalahan kita, adalah kita melakukan kemaksiatan tetapi tidak dituntut oleh Allah. Jadi maksud apa jenah? Yang di sini diantaranya adalah wamunna alaina bi islahi uyubina, adalah jadi keburukan-keburukan itu menjadi suatu kebaikan, apa jenah, dirubah menjadi suatu kebaikan. Jadi kita memperbaiki dari segala kesalahan, bukan sekedar ditutupi dalam kesalahan. Umumnya kita kan begitu, Pak, ya. Umumnya kita masih belum begitu apa jenah, hati kita belum begitu dalam untuk ingin dijauhkan Allah dari segala aib. Umumnya masih kita ingin dalam kemaksiatan tapi terlindungi. Jadi kalau ulama-ulama sunnah ya memang adalah ingin jadi baik, bukan ingin dalam keburukan tapi tertutupi kelihatannya baik. Waj'alit taqwa zadana, ya Allah jadikan ketakwaan itulah menjadi apa, zadatana, yaitu apa, zat ya. Sangu itu bekal kehidupan kami besok di akhirat itu adalah takwa. Jadi apa, dalam ayat Qur'annya perintah Allah watazawwadu fa inna khairaz zadit berbekal dirilah kalian semua karena sebaik-baik bekal diri adalah takwa. Wattaqun ya ulil albab. Wa fi dinika ijtihadana. Kemudian dalam masalah agamamu ijtihadana, itu menjadi ijtihadku. Ijtihad itu adalah mencurahkan segala kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Itu adalah ijtihad. Dalam masalah apapun. Masalah ilmu, ulama-ulama mujtahid, sesuatu. Adalah beliau yang selalu berusaha semaksimal mungkin mencurahkan segala kemampuannya adalah untuk mencetuskan suatu hukum. Itu adalah ijtihadnya para ulama-ulama mustahid. Nah, ijtihadnya para sabilillah ya berjuang di jalan Allah, perang, mencurahkan segala kemampuan. Ya pokoknya apa saja kemampuan yang diberikan Allah kepada kita dijadikan sebagai ijtihad dalam masalah agama, ya. Karena Allah itu sudah memberi potensi setiap orang untuk berjuang di dalam agama, ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Orang yang punya ilmu dengan ilmunya, yang mempunyai jabatan dengan jabatannya, yang mempunyai harta benda dengan harta bendanya, punya tenaga dengan tenaganya. Terus pokoknya dengan apapun adalah semestinya itu fasilitas Allah yang diberikan kepada kita untuk ijtihad di jalan agama Allah. Wa alaika tawakkalna wa i'timadana, ya Allah semoga hanya kepadamu kami bertawakal, kami beriktimad. Ini adalah yang sering dibahasakan oleh bahasa doa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ya Allah bebaskan kami dari kemusyrikan terhadap makhluk dan hukum sebab musabab. Maksudnya adalah supaya tawakal kita hanya sebatas kepada Allah, iktimad kita pun hanya kepada Allah, tidak memandang makhluk lagi, tidak memandang hukum sebab musabab. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqomah, ya Allah tetapkan kami dalam jalan istiqomah, dalam amaliyah istiqomah. Wa a'idna fid dunya min mujibatin nadama, kemudian kami berlindung kepadamu ya Allah dalam hidup di dunia ini dari segala sesuatu yang menyebabkan kami menyesal yaumal qiyamati, besok dari kiamat. Ya ini maksudnya secara umum, apapun perbuatan yang membuat kita menyesal di akhirat, kita dijauhkan dari Allah yang demikian itu. Wa khaffif anna, ringankan terhadap beban kami. Wasakil wa khaffif anna siqalal auzar, ya Allah ringankan dari beban kami beratnya dosa-dosa kami. Adalah beratnya dosa-dosa kami kau peringan ya Allah.
Warzuqna isyatal abrar, ya Allah berikan rezeki kami kepada mendapatkan suatu kehidupan seperti kehidupan orang-orang yang baik. Waqfina ma ahammana fi hadidar wa fi tilkad dar, ya Allah cukupkan kepada kami ataupun hilangkan dari kami segala kesusahan-kesusahan hidup di dunia ini, terlebih-lebih kehidupan di akhirat nanti. Hadhihi dar dunia, tilkad dar akhirat. Wasrif anna syarral asyrar wa kaidal fujjar, ya Allah palingkan kami ya Allah dari buruknya keburukan-keburukan, wa kaidal fujjar, kemudian tipu daya orang-orang yang lacut ataupun orang-orang yang tersesat. Kembali lagi ya, tipu daya orang yang menyesat fujjar, sesat. Wa atik riqabana wa riqaba abaina, kemudian merdekakan ya Allah riqabana, diri kami. Asalnya riqab itu adalah leher, maksudnya adalah dibebaskan, dimerdekakan dari api neraka. Di antaranya keistimewaan bulan suci Ramadan yang paling dominan di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi, keterangan hadis Nabi itu adalah yaitu Allah memerdekakan ya. Hormat orang ahli neraka dimerdekakan menjadi ahli surga. Itu dia yang paling adalah setiap harinya sekian ribu, setiap Jumatnya sekian ribu. Di akhirnya semua jumlah dari awal sampai akhir dimerdekakan pada akhir di bulan suci Ramadan itu. Jadi adalah hari terakhir di bulan Ramadan itulah Allah paling banyak memerdekakan manusia dari api neraka. Maksudnya ya dari amaliyah yang menyebabkan orang itu masuk neraka. Wa riqaba abaina, begitu juga adalah orang tua kami, bapak-bapak kita, wa ummahatina, ibu-ibu kita, wa ikhwanina, saudara-saudara kita laki-laki, wa akhwatina, saudara-saudara perempuan kita, dimerdekakan minan nari, dari api neraka. Semuanya itu adalah birahmatika, karena rahmat Engkau ya Allah, bukan karena amal perbuatan kita, tetapi semuanya itu adalah Engkau memberikannya birahmatika, karena rahmat Engkau ya Allah. Ya Azizu ya Ghafar ya Karimu ya Sattar yang menutup tadi. Ya Khaliqal laili wan nahar, khallisna min hammid dunya wa adzabil qabri wan nar. Ya Alimu ya Jabbar, ya Allah ya Allah ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ya awwalul awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah doanya Dhunnun ya. Bahasanya adalah doanya ataupun wiridnya Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Bahkan adalah Allah sampai menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, seandainya Nabi Yunus itu tidak berzikir kepada dengan bahasa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka, tidak berzikir seperti itu, niscaya Yunus berada di dalam perut ikan itu sampai kiamat. Bahasa di dalam ayat Al-Qur'an ini. Kalau tidak berdoa, tidak berzikir dengan itu, niscaya Yunus berada di dalam perutnya ikan itu sampai hari kiamat. Maksudnya adalah zikir ini adalah zikir yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pun juga pernah mensabdakan di antara zikir doa yang mustajab adalah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bukankah itu doanya Nabi Yunus? Iya, tetapi kemudian Nabi dijawab oleh Allah melalui Nabi, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga Allah menyelamatkan orang-orang mukmin, tidak hanya Nabi Yunus, dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka adalah di dalam kitab Abwabul Farahnya Sayyid Muhammad adalah menerangkan zikiran la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Imam Ghazali pun adalah menutup doanya adalah dengan
Doa dunnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian apa kajian di dalam doa ini? Yaitu pertama, orang itu yang penting bertauhid kepada Allah. La ilaha illa anta. Nah ya. Jadi intinya di situ adalah orang itu yang paling penting adalah bertauhid kepada Allah. Kemudian subhanaka, kemudian mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Kemudian setelah itu yang ketiga intinya adalah inni kuntu minadh dhalimin, mentahqiqkan sifat ubudiyahnya di hadapan Allah. Dia lebih merasa menjadi hamba di hadapan Allah yang selalu butuh kepada Allah. Ini kajian tasawufnya sepertinya demikian, Pak ya. Adalah tidak perlu minta ini itu dan lain sebagainya. Yang penting dia bahasanya adalah sudah mentahqiqkan sifat ubudiyahnya, yaitu sifat sebagai seorang hamba di hadapan tuannya. Ya sudah itu. Cuma kadang-kadang kembali lagi adalah ketika kita berdoa, kita berzikir kan adalah motifnya selalu nafsu ya. Suatu kepentingan nafsu. Kalau ini kan tidak ada kepentingan nafsu sama sekali bahasanya ya. Ya meskipun ya ada kembali lagi ada ketika beliau berada di dalam perut ikan itu ya harapannya dikeluarkan dari perut ikan. Tapi beliau tidak mengucapkan demikian. Ya Allah keluarkan kami dari perut ikan, selamatkan, bukan kan? Tapi doanya ya Allah sesungguhnya kami adalah bagian dari orang-orang yang dolim. Itu bahasa beliau seperti itu. Sama dengan bahasanya siapa? Nah, Nabi Adam ketika berdoa, Rabbana dzolamna. Ya Allah kami telah mendolimi diri kami. Nah, jadi itulah bahasa-bahasa yang seperti itu sebenarnya yang lebih utama dalam konteks kita bermunajat kepada Allah. Kadang-kadang kan orang itu tidak mau ikrar dulu kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langsung minta ini itu dan lain sebagainya, tapi tidak menyadari siapa dirinya. Sampai-sampai ada bahasa guyon. Bahasa candana Mbah Maimun ketika mengajari kaitan etika berdoa. Kita itu berdoa kepada Allah, bermohon kepada Tuhan. Bukan kita itu menyuruh Tuhan. Apalagi demo gitu. Sampai ini maksudnya untuk menggugah hati. Ketika bagaimana etika kita ketika kita menghadap Allah, kita berdoa kepada Allah gitu Pak ya. Kadang-kadang adalah ketika istighosahan, kemudian sudah membawa perasaan nafsu yang begitu menggebu-gebu ini itu dan lain sebagainya. Nah, kita ini mau berdoa kepada Allah atau mau demo? Nah ini kajian etika Pak ya. Etika kaitannya hati kita ketika kita mau berdoa menghadap kepada Allah. Makanya di sini kajiannya adalah inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah sesungguhnya kami bagian dari orang-orang yang dolim ya Allah. Ya sudah pasrah kepada Allah, kita berdolimi diri sendiri. Nah, ketika kita pasrah kepada Allah, Allah yang akan menolong. Ya bahasanya seperti itu. Jangan ngatur Allah bahasanya. Ketika berdoa jangan ngatur Allah. Allah pernah mengisyaratkan dalam sebuah hadis qudsinya adalah ya ibadi atikni fima amartuka fala tu'allimani fima yasluhuka. Wahai hamba-hambaku yang penting kamu taat kepada diriku. Jangan kamu mengajari kepada diriku apa yang baik untuk dirimu. Allah lebih tahu. Maka yang penting kita adalah tahqiqu sifatil ubudiyah. Jadi inti dari doa Nabi Yunus ada 3 masalah pokok. Yang pertama orang itu bertauhid. Ketika sudah bertauhid mensucikan Allah, maksudnya mengagungkan Allah. Kemudian sadari kamu itu siapa. Inni kuntu minallah, yaitu tahqiqu sifatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mungkin ada yang kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin bertanya Pak Kiai. Mungkin mau bertanya, kalau kan seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mungkin dari doa yang diminta itu belum dikabulkan atau dalam arti kata mungkin ditunda. Nah itu bagaimana sih cara kita mengambil hikmah dari apa yang telah kita panjatkan tapi memang mungkin belum dikabulkan atau mungkin ditunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ketika Allah sayang kepada kita, kembali lagi adalah Allah menyayanginya itu dengan cara Allah, bukan dengan cara yang kita inginkan, gitu ya. Di antaranya masalah doa juga, ya. Jadi ada ini keterangan di dalam kitab apa jana, tapi ini intinya kalau bahasanya lupa kami. Intinya adalah ketika orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginan-keinginan secara akliyah atau nafsunya tidak segera diberikan oleh Allah, bisa jadi itu karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala supaya orang itu lebih lama, lebih terus-menerus dekat dengan Allah. Karena kelas-kelas kita orang awam adalah ketika kita susah dekat dengan Allah, ingin doa itu dan lain sebagainya. Tetapi ketika kesusahan kita sudah dihilangkan, kita lupa kepada Allah. Karena Allah sayang supaya kita dekat terus, akhirnya apa yang dibayangkan tidak diberi oleh Allah. Nah, supaya orang itu, makanya ada bahasanya Sayyid Muhammad dalam kitab Abwaabul Farah, Allah ataupun di dalam kitab Hikam juga bahasanya diperjelas oleh Imam Athaillah, itu bahasa seperti ini. Allah mengijabahi doa orang yang berdoa itu dengan sesuatu yang ditentukan Allah, bukan dengan sesuatu yang ditentukan oleh orang yang berdoa. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan pada waktu yang ditentukan oleh orang yang berdoa. Itu yang perlu kita garis bawahi, ya. Jadi Allah mengijabahi doanya hamba itu dengan sesuatu yang ditentukan oleh Allah, bukan dengan kita yang menentukan. Satu contoh misalkan adalah kita doa ingin dilapangkan rezekinya, mendapatkan rezeki banyak. Belum tentu Allah memberi rezeki secara materi, bisa jadi dengan rezeki yang lain. Kita minta disehatkan oleh Allah. Bayangan kita ya badan kita selalu fit. Tapi belum tentu Allah memberikannya dengan bayangan seperti itu. Tetapi Allah memberikan kesehatan batiniah, kesehatan rohaniah, sehingga kita semakin kuat dalam beribadah. Ya, Allah memberikan sesuatu, mengijabahi doa seseorang yang berdoa bukan dengan sesuatu yang ditentukan oleh orang yang berdoa, bukan pada waktu yang ditentukan oleh orang yang berdoa, tetapi dengan sesuatu yang ditentukan oleh Allah, dengan pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Makanya kembali lagi adalah kaitannya dengan doa, jangan mengkaji apa yang diberikan oleh Allah. Innallaha la tuhliful mi'ad. Bahasanya gitu ya. Ketika kita berdoa kepada Allah, jangan mengkaji apa yang diberikan Allah kepada kita. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Tapi ketika kita berdoa, yang perlu kita kaji diri kita. Karena Allah mengisyaratkan di dalam ayat Al-Qur'annya itu adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Kita tidak bisa mengatakan doa itu diijabah oleh Allah terkecuali yang berdoa itu adalah orang yang iman, orang yang taat. Jadi ukuran doa itu dijabah oleh Allah bukan apa yang kita inginkan kita dapat atau tidak, bukan. Tetapi ukurannya adalah yang doa itu orangnya iman atau tidak. Orang yang berdoa itu taat kepada Allah atau tidak. Ketika orang itu sudah benar-benar taat kepada Allah, benar-benar beriman kepada Allah, ya pasti doanya diijabah. Nah, ini yang perlu yang perlu difahami adalah itu. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya Pak Kiai mengenai pembahasannya kemarin, mungkin baru terinspirasi bahwa kemarin tuh Pak Kiai menyatakan bahwa batas kecukupan kita 3 hari ataupun ini. Jadi mohon mungkin apakah mengenai kecukupan itu sejauh mana dan sebatas mana bahwa kita itu bisa mungkin apakah di situ kita bisa membatasi ataupun memahami sejauh mana yang namanya kecukupan daripada kebutuhan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Jadi sebenarnya memang luas Pak ya. Bahasa itu adalah bahasa yang simpel tapi pengertiannya begitu sangat luas. Dan kadang-kadang kita tidak fokus dalam pembahasan tetapi kita terbawa oleh nafsu. Kalau bahasanya Nabi kemudian adalah cukup Pak ya. Cukup itu berarti sebenarnya adalah kita bisa memenuhi adalah apa bahasanya kebutuhan kita itu cukup. Tapi kalau nafsu kita kan tidak. Cukup itu adalah yang segala kita inginkan kita bisa. Mungkin di antaranya bahasanya yang perlu dikaji di situ juga adalah cukup dalam konteks agama itu adalah orang yang bisa memenuhi kebutuhannya, itu cukup. Tetapi kalau konteksnya akal kita, nafsu kita adalah cukup itu kalau yang kita inginkan bisa kita terpenuhi ya. Ini sudah sudah melenceng. Makanya bahasa apa jenis fakir miskin dalam konteks agama itu adalah yang didapatkan adalah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Ini konteks bahasa apa yang kaidah apa? Siapa yang dikatakan orang fakir? Siapa orang miskin yang bisa mendapatkan zakat? Itu konteksnya adalah orang yang pekerjaannya yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi bukan keinginannya. Kalau keinginannya semua orang nanti yang mengaku fakir miskin. Kaitannya bahasa Nabi itu ya demikian. Orang yang sudah mempunyai persediaan untuk kehidupan sehari 3 hari yang akan datang. Ya mungkin kalau di matematika kan demikian. Misalkan orang itu kebutuhan sehari-harinya adalah 100.000, sudah mempunyai 300.000, berarti ya sudah cukup 3 hari. Kalau di matematika kan bukan seperti itu. Cuma yang perlu dikaji lagi adalah di bahasanya adalah orang banyak menganggap segala keinginannya itu adalah kebutuhan. Padahal secara agama bukan. Kebutuhan itu sesuatu yang semestinya harus dipenuhi. Mungkin itu Pak. Kemudian itu ukuran maksudnya keimanan Pak ya. Tidak semua orang kemudian harus demikian. Nah, kalau orang yang imannya kuat ya sudah sebatas itu saja. Bahkan nanti yang imannya lebih tinggi lagi adalah tidak harus 3 hari. Nabi memberi ada yang istrinya itu hanya diberi jatah sehari-sehari atau bahkan setengah hari baru dikasih. Jadi itu tergantung kepada keimanan orang juga. Persilakan, ada yang ingin bertanya kembali? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yai, ada apa ya Pak Yai? Misalkan ada seorang ulama itu menganjurkan untuk berdoa Pak Yai setelah tahiyat akhir Pak Yai, yang mana doa itu yang berbunyi itu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu apakah misalkan anjuran dari Rasulullah atau misalkan dari para ulama Pak Yai? Karena ada ulama itu kan mengatakan bahwasanya setelah kita tahiyat akhir itu dianjurkan untuk berdoa seperti itu. Nah, itu menurut Pak Yai gimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam madhab Syafi'i itu memang sangat dianjurkan Pak ya. Di dalam yang kami tahu adalah fikih Syafi'i itu adalah memang adalah ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i ada sangat dianjurkan untuk berdoa apa yang tadi adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Tapi kami tidak tahu jelas apakah itu adalah maksur dari hadis Nabi ataupun sebatas dari ijtihadnya ulama. Tetapi sangat maksur dalam madhab Syafi'i bahwa itu adalah sangat dianjurkan ketika setelah tahiyat akhir. Kemudian kali konteks masalah fikih sah dan tidaknya tidak ada masalah karena itu bahasa Arab. Kemudian adalah bahasanya adalah langsung mukhotobahnya itu kepada Allah.
Yang membatalkan sholat itu ketika kita berbicara, kemudian mukhotobnya selain Allah, selain Nabi. Itu adalah batal sholatnya. Tetapi kalau itu kan semuanya permintaan kita kepada Allah. Tidak bahasanya tidak bicara kepada siapapun. Jadi di dalam sholat itu kalau kita mengucapkan suatu kalimat ditujukan kepada seseorang, bukan kepada Nabi Muhammad, itu batal sholatnya, Pak ya. Makanya di dalam ayat di dalam sholat itu bahasa kamu itu hanya kepada Nabi, yaitu ketika waktu sholawat saja. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Selain itu kok kalau kita menunjukkan bicara kepada manusia, sesama manusia, bukan kepada Nabi, itu batal sholatnya. Sedangkan doa tadi adalah kita itu hanya mukhotobnya yang kita ajak bicara hanyalah Allah. Jadi tidak sampai membatalkan sholat. Silakan, ada yang ingin bertanya kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran tasawuf ini, Kiai, itu kan pelajaran amalan hati, Kiai. Amalan yang lebih ditekankan untuk introspeksi diri. Jadi tidak mencari kesalahan orang lain, tapi mencari kesalahan diri sendiri. Kalau penyakit jasmani kan tadi Kiai bilang kan, itu kita sendirilah yang paling tahu. Misalnya gigi kita berdenyut, kita yang tahu, orang lain tidak tahu. Kepala pening, kita lah yang tahu, orang lain tidak tahu. Perut mual seperti itu juga. Sementara kalau penyakit hati itu katanya orang yang lebih tahu, Kiai, daripada ada ungkapan seperti itu. Kalau penyakit jasmani kita lebih paham, tapi kalau penyakit rohani orang yang lebih paham. Apakah ada ungkapan itu sekedar ungkapan atau memang ada hadisnya, Kiai? Mungkin dari saya itu. Terus mungkin yang kedua, insya Allah ini kan di 1443 Hijriah, ini penutup, Kiai, ya, untuk kajian subuh Ramadan. Saya mohon mungkin pada bapak-bapak pas akhir acara ini mungkin kita dimohon saling bermaafan, yang insya Allah bapak-bapak husnuzon pada kita semua, tidak ada yang terpapar corona. Jadi kita mari bersalam-salaman. Mungkin saya cukup itu, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kami tidak tahu apakah itu hadis ataupun ungkapan ulama ataupun sebatas pepatah secara umum, ya. Kaitannya bahasa yang seperti itu. Tetapi bisa jadi dikaji adalah ketika orang itu hatinya bersih, dia lebih memahami dirinya. Kalau hakikinya sebenarnya demikian. Cuma karena kadang-kadang orang itu hatinya kotor, sehingga dia tidak bisa mengkaji akan keburukan dirinya. Makanya bahasa Nabi itu adalah al-qayyisu man dana nafsahu wa amila li ba'dal maut. Orang-orang yang cerdas itu selalu mengoreksi diri, ya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengoreksi diri. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam kitab yang kemarin kajian di Villa Ratu Mas itu kan ada bahasa demikian juga. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang pandai mengkaji kesalahan dirinya, bukan kesalahan orang lain. Berarti kalau kita menukil dari dua hadis tersebut adalah pepatah tersebut tidak sepenuhnya benar, kan itu. Nah, tapi apakah itu adalah dari ungkapan ulama ataupun pepatah secara umum, kami pun juga belum tahu atau belum mengingat. Cuma kalau merasa, biasanya kan gini, ini kalau kita apa yang disinggung oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah ada suatu teka-teki, ya. Ya maksudnya bercanda, teka-teki, tapi begitu sangat ilmiah masalah ketasawufan.
Jadi Imam Ghazali itu pernah mempunyai pertanyaan kepada secara umum adalah apa bedanya manusia dengan hewan? Gitu ya. Apa bedanya manusia dengan hewan? Kalau kita bisa merasa dengan lidah, manis, asin dan lain sebagainya, hewan juga demikian. Berarti apa bedanya kita dengan hewan? Kalau kita bisa mendengar suara dengan telinga ini adalah hewan juga demikian. Nah, apa bedanya kita dengan hewan? Kita tahu kasar dengan halus itu dengan diraba. Hewan juga demikian. Nah, apa bedanya kita dengan hewan? Jadi kemudian beliau memberikan suatu penekanan ilmiah secara tasawufnya adalah yang membedakan manusia dengan hewan itu ketika kita hanya bisa mendapatkan sesuatu itu dengan panca indera, berarti kita masih sama dengan hewan. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah ketika manusia bisa menemukan sesuatu dengan indera keenamnya, yaitu rasa hati tadi. Ini teka-teki Imam Ghazali ya. Apa bedanya manusia dengan hewan? Kalau manusia itu hanya dapat menemukan sesuatu dengan panca indera, ya masih sama dengan hewan. Padahal manusia itu sebenarnya dibedakan dengan hewan oleh Allah, yaitu dengan akal tadi bahasanya. Akal kadang-kadang kajian dibahasakan dengan hati dan lain sebagainya itu. Jadi mungkin itu. Jadi istilahnya pepatah tadi, kami tidak tahu apakah itu dari hadis ataupun dari ungkapan ulama, tapi tidak serta-merta kemudian secara letter luck bahasa itu benar. Ya bisa jadi benar, cuma tidak kemudian secara totalitas itu. Tadi kan bahasanya seperti tadi. Ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan adalah orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa melihat kesalahan dirinya, aib dirinya, bukan kesalahan orang lain. Meskipun ya kelas-kelas kita umumnya demikian. Karena kalau sakit secara jasmani, badania, itu kita langsung bisa merasakan dengan panca indera tadi bahasanya. Tetapi kalau batinia, orang itu merasakannya dengan hati. Nah, itu berarti kualitas kemanusiaan kita itu belum sepenuhnya manusia itu. Jadi status kemanusiaan kita itu belum sepenuhnya manusia tadi. Karena bedanya manusia adalah ketika dia bisa menggunakan akalnya, bisa menggunakan hatinya untuk mendapatkan sesuatu ataupun menemukan sesuatu. Buktinya kita masih sering hanya sebatas dengan panca indera kita bisa menemukan sesuatu. Jadi begini tuh. Itu sudah ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad dalam sebuah hadisnya itu adalah tombol hati ada 5. Ya itulah obatnya. Obat hati kan itu. Masih ada yang mau bertanya Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sangat menarik sekali kajian Pak Yai terakhir tadi antara manusia dan hewan. Kalau ayam berkokok malam hari itu karena instingnya Pak Yai. Tapi kalau manusia berdoa malam hari itu karena kecerdasannya. Pembedaannya kata orang, bukan kata saya. Hewan itu tidak berakal, sedangkan manusia adalah hewan yang berakal. Al-insanu hewanun natik. Gimana Pak Yai? Mohon penjelasan. Terima kasih. Iya, bahasa mantek itu demikian Pak ya. Dan dalam ilmu mantek itu adalah ya manusia ya hewan. Al-insanu hayawanun natikun. Yang dikatakan manusia secara bahasa mantek atau itu adalah ya manusia hewan yang berbicara. Itu secara umum. Maka sebenarnya kalau kita dikatakan hewan secara tata bahasa mantek itu bukan salah. Cuma kalau kita dipanggil hewan itu marah. Padahal sebenarnya konteksnya memang demikian. Manusia itu adalah hewan yang berbicara. Itu bahasa mantek memang sudah demikian bahasa kaidahnya. Kemudian kembali lagi tadi adalah
Kenapa hewan itu baik? Baiknya secara naluri, bahasa beliau, bahasa apa jangan Bapak tadi. Insting atau bahasa naluri ini. Ya. Kemudian kalau manusia itu baik, itu karena akalnya. Makanya Pak ya. Jadi adalah kalau manusia itu baik bukan insting, tetapi karena akal. Maka itulah bahasa di dalam ayat Quran Allah menggambarkan nanti perimbangannya lagi adalah walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah telah menciptakan neraka jahanam, disediakan untuk jin dan manusia. Nah, bagi jin manusia yang diberi akal tapi tidak mau menggunakan akalnya, diberi mata tetapi tidak mau untuk memperhatikan mana yang baik mana yang buruk, diberikan telinga tapi tidak dapat digunakan untuk membedakan mana yang baik mana yang buruk. Kalau dia tidak menggunakan itu, ya sama saja dengan hewan, hanya dengan insting saja hidupnya. Begitu, Pak. Dia sama dengan hewan, hidupnya dengan insting, bukan dengan akal. Tetapi lebih buruk dari hewan karena dia diberi akal. Jadi mungkin isyarat ayat Al-Qur'annya di situ. Tapi tadi dikatakan masalah penyakit rohani. Itu kalau secara umumnya kan ada beberapa bagian. Kalau secara keagamaan lain, secara psikologi lain, itu kan ada yang namanya psikiater. Jadi di mana dokter ahli psikiater bisa mengobatin kelainan-kelainan rohani seorang, kelainan kejiwaan, maksudnya begini. Jadi itu pengobatannya lain lagi, Pak Kiai. Kadang-kadang itu bercampur baur. Misalnya ada seorang penderita gangguan kejiwaan, tapi diobati secara itu kadang-kadang dibawa ke dukun atau dibawa kepada ustadz-ustadz di ruqyah, tapi tidak berhasil karena itu bukan ke situ masalahnya. Pasien itu yang sebenarnya mengalami kegangguan kejiwaan karena tertekan atau depresi atau dan lain sebab lainnya. Jadi memang itu khusus pandangannya Pak Kiai, tidak secara agama saja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Itu nanti kajiannya masuk dalam masalah bahasa agamanya, hukum sebab musabab gitu Pak ya. Jadi hukum sebab musabab. Mungkin bahasa contoh yang paling mudah adalah orang lapar, sebab musababnya nanti hilang laparnya ketika diberi makan. Ya tadi gangguan kejiwaan diantara seperti itu. Dari ahlinya secara ilmiah hukum sebab musabab adalah orang ini kena gangguan jiwa karena permasalahan seperti ini. Maka nanti kejiwaannya itu akan kembali normal ketika masalah-masalah itu sudah terurai. Jadi mungkin bahasanya seperti itu. Dia kembali kepada kaidah hukum sebab musabab. Nah, secara agama juga demikian masalahnya. Cuma kalau agama itu nanti larinya lebih ke tauhid adalah orang itu ada gangguan jiwa ini itu dan lain sebagainya adalah yang menentukan, yang berkeinginan adalah Allah. Akhirnya kita kembali kepada yang menggunakan alat tadi bahasanya Imam. Jadi hampir sama bahasanya. Dan di dalam agama pun ada bahasa seperti memang ruqyah itu ada. Dan ruqyah itu adalah secara sudut pandang agama bisa jadi tadi untuk mengusir jin. Bisa jadi untuk mengobati bahasanya penyakit-penyakit secara lahiriah. Karena bahasa ruqyah itu Nabi sampai menggambarkan dengan bahasa gini. Pertama kali adalah surat Al-Fatihah Pak ya. Pertama kali dominan ada bahasa ruqyah itu surat Al-Fatihah. Yaitu ketika para sahabat dalam keadaan kehabisan bekal, kemudian minta sumbangan kepada masyarakat tapi tidak diberi. Akhirnya kepala suku di situ kemudian tersengat tersengat hewan berbisa. Akhirnya mereka mengadu kepada sahabat tersebut. Akhirnya tawar menawar, aku mau mengobati aku mau mengobati tuan kamu, tapi kamu harus memberi kami imbalan. Akhirnya sepakat diobati dengan bacaan Fatihah, kemudian sembuh. Ketika setelah itu kemudian
Masyarakat tersebut akhirnya memberi imbalannya, yaitu diberi kambing. Waktu itu adalah ceritanya adalah kambing. Kemudian disembelih, setelah disembelih dimasak, Nabi diaturi ataupun dikasih oleh sahabat tersebut. Akhirnya diceritakan, ini hasilnya demikian ya Rasul. Kemudian akhirnya Rasul bertanya kepada sahabat adalah, apa yang kamu lakukan? Kami bacakan Fatihah ya Rasul, kemudian sembuh. Kemudian akhirnya Nabi menyebutkan adalah Fatihah itu adalah surat ruqyah. Kemudian Nabi sampai menegaskan adalah Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah itu hikmahnya adalah tergantung niatnya orang yang membaca itu. Untuk menyembuhkan ini itu adalah, yaitu hikmahnya ada di dalam Al-Fatihah. Jadi bahasanya adalah ruqyah itu yang secara umum, baik itu secara jasmani ataupun rohani tadi. Terima kasih. Kemudian begini, kadang-kadang orang mengobat itu, mohon maaf secara dukun, itu dia menggunakan makhluk lain. Nah kadang-kadang memang cocok Pak I, bisa berhasil. Itu karena berarti dia sering besar Pak I. Gimana itu Pak I? Jadi bahasanya gini Pak ya, kalau dukun itu nanti bahasanya secara agama itu sudah apa dilarang bahasanya Pak. Karena ada ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa orang itu pergi ke dukun membenarkan, mempercayai dukun itu, maka amalnya 40 hari tidak diterima oleh itu bahasa apa? Bahasa dukun. Tapi kalau bahasanya adalah ulama-ulama ahli hikmah beda lagi. Tapi kalau dukun itu adalah prosesnya biasanya adalah di dalam ayat Al-Quran ada isyarat, itu sihir. Dan itu yang memang ada gitu Pak saya. Di dalam apa di dalam surat Baqarah itu ada kisah pada mulai zamannya Nabi Sulaiman, Allah itu memberikan fitnah kepada manusia dengan ilmu sihir. Dengan ilmu sihir, Allah menurunkan 2 malaikat Harut dan Marut di kota Babil. Ya. Jadi, kemudian kedua malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk memberi fitnah, memberi ujian kepada manusia, mengajari ilmu-ilmu sihir. Ya kembali lagi tadi bahasanya seperti tadi. Waktu itu yang paling dominan sihir waktu itu adalah untuk membuat pertengkaran antara suami istri. Jadi kalau ada misalnya pacarnya kok dinikahi oleh orang lain, nah, nanti dipisahkan dengan ilmu sihir itu lagi. Bahasanya itu pada zaman itu adalah kemudian terkenanya adalah Nabi Sulaiman yang dituduh karena yang menjadi kemudian Allah membantah tuduhan itu dengan apa? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin yu'allimunan nasas sihr gitu. Kemudian malaikat itu juga sudah mendapatkan peringatan dari Allah, kamu jangan memberi ilmu ini kepada manusia sebelum kamu memberi peringatan terlebih dahulu. Tetapi kalau manusia itu sudah diperingatkan kok memaksa, ya tetap beri ilmu sihir itu. Jadi adalah faya apa wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur. Aku ini diberi ilmu Allah, ilmu itu adalah untuk memfitnah kalian. Maka kamu jangan sekali-kali kufur kepada Allah. Tapi kalau orang itu memaksa, ya dikasih. Itu kaitannya dengan yang lari ke masalah perdukunan. Kemudian memang bahasanya adalah secara kajiannya adalah dukun itu menggunakan bahasanya rewangan jin, ya, makhluk lain bahasanya itu. Nah, tentunya ya ada perjanjian. Tetapi kembali lagi Nabi memberikan suatu menjadi wawasan adalah yang dikatakan jin kepada dukun itu adalah ada juga yang benar, tetapi prosentasinya 1:9 itu ya. Seandainya ada yang benar itu 1:9, ya banyak bodohnya, banyak ngawurnya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini adalah hari terakhir kita untuk taklim selama bulan Ramadan ini. Alhamdulillah ada 29 hari kita lalui bersama-sama di majelis taklim Masjid Sri Kayangan.
Semoga apa yang telah kita laksanakan bersama-sama mengakibatkan kita juga akan bisa berkumpul di akhirat nanti bersama-sama juga Allah ridhoi, dan di dunia kita masih bisa terus istiqomah berlanjut dengan pengajian-pengajian berikutnya, karena seperti kita ketahui bersama di masjid ini juga ada beberapa pengajian subuh Minggu maupun Jumat bersama guru kita Kiai Makfur dan Ustadz Samsul Bahri. Semoga kita masih terus bisa istiqomah mengikuti pengajian itu sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua untuk menjalani kehidupan ini lebih baik sesuai dengan yang disyariati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya sebagai ketua masjid dan mewakili pengurus masjid Nurul Iman Serikayangan mohon maaf atas segala kekurangan selama pengajian Ramadan ini. Jikalau kami mungkin ada yang kurang baik, kurang sopan, salah kata dan salah tindak laku, mohon dimaafkan karena semata-mata kesalahan itu datangnya dari kami yang hina ini. Kalau ada kebaikan, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sebagai pengurus masjid dan seluruh masyarakat Serikayangan, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang jauh-jauh dari masjid-masjid di sekitaran Nurul Iman ini. Kepada guru kita Kiai Makfur juga Ustadz Samsul Bahri, khususnya pada hari ini ada Kiai Makfur, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan waktunya jauh-jauh sudah mau menyampaikan ilmunya kepada kami semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya mohon maaf lahir batin. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menimba ilmu bersama guru-guru kita di Ramadan 1444 Hijriah nanti. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk keberkahan. Kita minta tolong doanya Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi salawati min jami'il khairati wa hayati wa ba'dal mamat wa yaqdil hajat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا الله يا فتاح يا عليم اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وألمنا في التأويل وفقهنا في الدين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل تلامذنا واجعل ذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر والطغيان اللهم اهدنا وإياهم صراطك المستقيم صراط أهل الاستقامة والتوفيق صراط أهل الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ارزقنا وإياهم التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.